Welcome. Hai. Halo. Mamski, yes. Salam kenal dari Banda Aceh. Hai Cici, hai. Suamiku ya. Kastengel cake ini belinya di Family Mart. Gusnaldi Beauty akan keluar. Cocok dong. Halo Adi Make Up. Bang Mas Adi. Mas Adi apa kabar sih? Thank you loh orange-nya Mas Adi. Aduh gue dipanah. Bantuin ya, siap. Ya udah aku bantu ya. Udah mau apa kasih tahu aja. Oke? Aku bantu pasti. Congratulations loh. Produknya udah mau keluar nih. Teman-teman, tahu kan udah Gusnaldi? Tahu dong. Pokoknya senior di bidang MUA makeup artis yang pokoknya kalau zamannya Mamski itu nggak ada lain deh, pokoknya namanya udah Gusnaldi itu udah jaminan mutu ya. Mimi KD yang make upin. Aku udah nggak sabar nunggu koleksinya Gusnaldi Beauty Cuco. Mas Adi make up. Baik-baik sayangku Mamski. Baik-baik. Semuanya sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillahirobbil alamin, semua sehat-sehat. Ini kenapa Agus-Agus mulu sih? Jangan Agus-Agus mulu gue udah disebut-sebut tuh tadi, katanya anak-anak ada banyak yang DM. Itu Mama siapa tuh? Mama masuk neraka. Ya, gue dibilang gitu ya. Itu gue emangnya Mama. Kenapa nggak pakai nama aslinya sih? Bilang aja Emma Waroka gitu. Kalau benar emang itu gue. Kenapa mesti pakai bilang Mama? Oh iya, siap. Mamski DM, yes. Oke. Ya ampun Kak Gusnaldi yang dulu. Iya. Follow ya semuanya ya sayang. Follow. Di follow dulu. Di follow dulu. Oke. Sehat selalu, iya. Endul. Mamski, si Rasman tadi bilang si Laura kirim surat ke Rasman. Katanya mau laporin NM. Apose orang berkirim-kirim surat lagi ada di dalam safe house ya, dijaga. Kirim surat apa sih? Kirim surat halu deh. Kamu dapat berita dari mana? Ada berita dari mana itu? Yang ngomong siapa? Rasmannya yang ngomong. Aku nggak bisa langsung percaya begitu aja. Kalau emang Bang Rasman bicara seperti itu, aku nggak bisa langsung percaya begitu aja. Si Laura ngirim surat dari mana? Kalau tadi itu kan ada beritanya tuh ke PPPP apa sih? Sama si Bang Rasman sama Fadel ya kan? Ya udah tunggu aja sih besok. Tunggu aja besok. Besok kan udah Jumat kan? Besok lusa. Alah, pengacara yang lain mau bela siapa ya terserah. Terserah deh ya kan. Yang penting udah ada petisi 100 jalan 105.000 orang, 110.000 orang. Nanti lanjut lagi petisi 200.000 orang. Itu semuanya uang donatur semuanya. Pertanggungjawabannya silakan. Gue sih bodo amat deh, mau bela apa terserah aja. Ya kan? Kalau Mamski ya. Oh ini dibela, so what gitu loh. Ya kan?
Intinya tuh kan dari permasalahannya soal Agus bukan gimana-gimana lagi, tapi ada uang aja yang donatur itu mempertanyakan. Udah. Nah kalau memang uangnya ada di tangan yang tepat, yaitu yayasan, dan bisa diatur pengeluaran untuk pengobatan mata, pengobatan Agus, lebih bagus lagi. Ya itu doang kok yang donatur mau. Enggak, bukannya mau dikuasain uang buat shopping-shopping, enggak. Buat terus tiba-tiba jajan beli apa, enggak. Bener-bener buat dipantau pengeluaran pengobatan matanya Agus, jadi nggak disalahgunakan. Udah titik. Iya begitu aja, gak usah dipanjang lebarin lagi. Iya, simple kok, simple. Biarin aja si siapa tuh storynya ada Mama, gue udah lihat storynya Mama masuk neraka. Apa sih? Jangan nyumpahin gue deh. Gue nggak pernah nyumpahin lo ya. Jangan nyumpahin gue. Ya kan, takutnya lo nyumpahnya balik ke diri lo sendiri. Gitu loh. Karena gue nggak pernah lo nyumpahin orang, nyumpahin siapapun. Nggak ada. Gue cuma fokus pada pokok permasalahannya. Uangnya nggak dipakai buat pengobatan. Dan gue setuju untuk ditangani oleh yayasan. Titik. Udin. Gitu doang. Beres kok. Ngapain sih ribet-ribet? Iya, terus sampai nyumpain ke neraka lah, pidana lah. Apa sih kesalahannya apa? Herman deh gue. Sebut aja nama lengkap, gak usah pakai Mama. Bilang aja Emma Waroka. Udah gitu, Emma Waroka. Iya, coba ngomong aja gitu, Emma Waroka begini-begini, coba. Kenapa mesti sebutin nama gue jadi Mama? Mama manise, Mama manise. Capek deh gue. Iya. Udah lihat tadi, gue udah lihat. Gue bilang, kok ada Mama? Mama nih maksudnya siapa gue? Katanya gue mau dipidana. Lapor pidana membela yayasan. Itu mah pendapat orang bebas. Orang boleh berpendapat. Pendapat gue emang setuju dengan dipegang yayasan uangnya. Iya dong, gak kemana-mana tuh duit. Tuh duit bisa buat pengobatan sesuai permintaannya. Udah titik. Segampang itu kok. Sesimpel itu kok. Kenapa mesti ribet banget sih? Panjang bener. Orang tadinya juga udah selesai kok kasusnya, udah maafan, udah salam-salaman di acara itu. Terus mereka juga udah nyerahin uang ke yayasan biar bisa dibantu untuk pengobatannya, untuk ditangani dengan baik. Masalahnya si Agus kenapa jadi panjang lebar? Sekarang juga pihak-pihak lain ikut-ikutan. Aneh. Pihak lain ngapain ikut-ikutan? Biarin aja berobat dulu. Biarin aja selesaiin dulu pengobatannya. Iya. Ya kan? Benar, jadinya panjang lebar. Nah iya kan, akhirnya kan ketahuan sendiri sekarang. Ya udah sekarang gini deh. Ya udah Bang Farad kalau udah ngebelain terus ngata-ngatain yang lainnya seperti yayasan itu orang jahat banget. Si yayasan ini yayasan jahat, yayasan yang nggak yang udah mana bawa fisik lagi. Gue sedih loh gue ngelihat ada kayak begini. Aneh loh, beneran sumpah. Bawa fisik lah, bilang di OP lah mukanya begini begitu, belum party apa. Kok bisa sampai ke sana sih ya? Kenapa sih dendam sekali? Ada dendam apa rupanya? Terus juga sampai nyebut-nyebut nama gue Mama. Kenapa gue bang? Salah gue apa? Bener tuh Mama itu Emma Waroka. Nyumpahin ke neraka. Awas kebalik sumpahannya ya. Kalau emang itu betul nama Mama itu Emma Waroka, awas kebalik nanti sumpahannya. Asli gue gak pernah ngajak ribut ya siapapun, dan gue gak pernah nyumpahin siapapun. Gue cuma fokus di permasalahannya. Dan sesuai dengan prinsip gue, uang donasi harus dipakai untuk berobat orang yang minta donasi sesuai dengan permintaan. Dan gue sangat mengecam pemakaian uang donasi yang tidak pada tempatnya.
Itu mau si Teh Novi mau gimana mukanya 2017, mau dia bentuk mukanya gimana kek, penampilannya apa kek, terus kenapa? Kita jangan juga menjadi apa ya, nyinyir gitu loh, menyinyir begitu sampai ke di luar dari permasalahan, di luar topik. Jangan out fokus bang, fokus lu, fokus lah. Bukannya mendamaikan, makin hancur, makin merusak. Orang pengen damai ya kan, orang mah pengen jelas gitu loh. Orang pengen tahu duitnya juga. Terus nggak mikirin juga hati para donatur, hatinya orang itu, masyarakat Indonesia nggak dipikirin juga. Malah menghujat-hujat masyarakat Indonesia, dihujat-hujat, yang katanya nggak ikhlas, nggak tahu agama lah, apalah. Netizen juga punya hati kali. Iya, Yeni Rahma, makasih Yeni. Makasih ya Neng Yeni Rahma. Thank you Yeni Rahma. Wah ini, makasih. Aduh, capek gue. Anissa, makasih. Ade Furkon, Millie Cats. Setiap kasus yang ditangani. Mamski, kalau skincare isi 4 gak dapet bonus ya? Check out isi skincare isi 4. Enggak, yang isi 5 sayang. Atau yang isi 3. Yang isi 3. Yang isi 3 itu ada bonus tuh. Yeni Rahma, Alicia, thank you. Asgar, thank you. Tapi bener deh kalau yayasan sampai disebut-sebut yang punya tuh begini begitu, aduh kayak itu terlalu menghakimi ya, ngejudge banget. Padahal nggak ada loh si Teh Novi itu ngejelek-jelekin si Agus tuh nggak ada. Cuman menanyakan, menegaskan kembali apa yang sudah dipakai dari uang orang banyak ini, apa yang sudah dilakukan. Itu doang. Sama kayak gue juga sama mempertanyakan itu. Dan sangat tidak setuju sudah dipakai untuk keperluan orang lain. Keperluannya si keluarga yang bukan pada tempatnya. Gak setuju. Gue gak takut. Lu laporin gue tinggal dateng, gue tinggal jelasin apa yang gue pikir, apa yang gue rasa. Gue sama kok, suara gue kayak 110.000 orang. Coba, gak cuma 1-2 orang loh, 110.000 orang yang menandatangani petisi berpikiran sama kayak kita, kayak Mamski. Iya, sudah mencukupi toh. Iya kan? Udah mencukupi. Kayak begitu. Ya Agus tuh tinggal ditangani aja sesuai janji pada donatur. Nanti dibawa ke rumah sakit, dibikinin bola matanya. Ya duitnya ya pakai duit yang kemarin donatur kasih. Gitu loh. Terus mungkin operasi kulitnya. Ya kan? Nah kalau udah selesai ada sisa buat di mana nih? Buat dibawa kemana? Kayak gitu loh say. Kan intinya itu doang sebenarnya. Simple banget, super simple, nggak ada yang aneh-aneh. Bukan juga nggak mau ditangani, dia tetap ditangani. Orang terakhir ngomongnya kan gitu. Di telepon itu uangnya udah ditaruh di yayasan untuk nanti ada keperluannya Agus apa langsung dikirim, langsung dikasih. Terus dipantau, udah pergi belum ke dokternya, matanya udah sampai mana, penanganan si mata ini, ada mau operasi kulit kah, mengobati yang kemarin ada katanya ada tetanus, kulitnya sakit, nah itu diobatin. Terus ada yang di dalam paru-parunya reak apa tuh, ada reak, itu diobatin. Itu kan tandanya dia inflamasi kan di dalam, gitu loh say. Tapi saya nggak mau, saya mau balik uang yang 1 juta. Nah itu udah petisi masuknya. Kalian tinggal masuk ke petisi. Gitu.
Nah, tapi petisi ini memang nggak punya kekuatan hukum. Nggak punya kekuatan hukumnya kalau petisi. Jadi ya paling hanya bisa apa ya, menunjukkan aja kekuatan dari pendapat masyarakat ini. Sebagian besar menginginkan uang donasi itu berada di tangan yang tepat. Mungkin Tenovi harus dapat kayak surat juga kali ya, dukungan masyarakat gitu kali ya. Kalau kita itu setuju yayasan yang mengontrol keluar masuk uang, bukan langsung di tangannya si penderitanya itu, pemilik yang meminta meminta donasi. Karena ternyata begini kan kejadiannya. Salam Malaysia, salam juga. Iya, surat kuasa. Iya, Tenovi udah bener kok. Gelo, masa naksir sama Aji lu, gila lu. Ya kali jeruk makan jeruk ah. Gilingan padi deh. Aduh, gue udah nggak tahu deh tuh duit balik apa enggak ya. Gak ngerti juga. Gue nggak paham juga kayak gimana prosesnya, nanti kan yang di dalam yang tahu, yang bisa menentukan, ya kan? Nggak ada yang nyuruh-nyuruh bikin petisi, gilingan kali. Di situ kan ada namanya orangnya yang bikin petisi. Orang itu donatur kok. Lagian lucu ya, nulis-nulis di story bilangnya seolah-olah kayak semuanya tuh diatur sama Tenovi. Ini Tenovi jago kali gitu kan. Emangnya Tenovi ini nggak punya kerjaan lain apa ya? Semua tuduhan diumplakin ke Tenovi. Dituduh aja. Bilang nyuruh orang lah, ngeprovokasi orang lah. Padahal tuh masyarakat yang bergerak, netizen yang bergerak. Kenapa jadi Tenovi lagi sih? Demen banget nyalain orang, gue heran deh. Kayaknya ada dendam pribadi ya sekarang sama gue. Ditulis nama gue Emama biar masuk neraka. Kenapa gue jadi ikut-ikut kesumpahan? Disumpahin masuk neraka. Aneh deh. Kenapa gue jadi gue yang disumpahin masuk neraka? Ajaib. Emang gue pernah nyumpahin apa? Orang netizen yang bergerak sendiri kok. Terus ada yang bikin petisi rame-rame juga, yang tanda tangan emang bisa nyuruh 100.000 orang lebih. 100.000 loh. Termasuk gue juga tanda tangan. Gue tanda tangan cuy. Habis gue kesel, bete banget ngeliatnya, nggak suka. Paling aku tuh nggak respect ya sama orang yang udah salah nggak mau ngaku salah, udah gitu gayanya lebih ngegas, nggak ada sopan santunnya. Aduh, nggak suka banget, nggak respect. Bicara di depan beda, di belakang beda, nggak suka. Orang yang nggak pegang omongan. Bener. Apa mami? Apa sayang? Nggak suka gue. Kamu juga tanda tangan ya? Iya. Udah tanda tangan semua. Udah berapa? 119.111 orang yang tanda tangan. Laurora, thank you sayang. Thank you. Karin, makasih Karin. Iya, semangat Dezan. Aduh, semangat iya. Surahmat.
Oh Aurora, ya habis gimana resiko juga kan kita menunjukkan sikap kita ngomong begitu bertentangan pastinya dengan orang yang mendukung si Agus. Ya udah kalau emang orangnya juga jadi nyumpain aku ya nggak apa-apa lah, biarin aja lah dia mau nyumpain gue, ya kan? Kita lihat aja sumpahan dia berjalan nggak tuh begitu? Emangnya sumpahan itu nggak berat loh orang nyumpah begitu? Ya kalau dia merasa bener sendiri, lu yang merasa paling bener, terus lu nyumpahin orang padahal gue orang yang disumpahin misalnya bener itu gue ya, Mama itu Emma ya, emang gue ngapain ngomongin apa tentang si pengacaranya? Nggak ngomongin apa-apa Mamski. Yang gue bahas itu peristiwa di podcastnya Kodensu yang gue lihat dan gue perhatiin. Mamski keberatan dengan apa yang udah terjadi dan gue belanya yayasan. Kenapa emangnya? Kalau gue bela yayasan, gue disumpahin mau dipidana, mau masuk penjara, mau apa neraka. Gue dipidana biar bareng-bareng ke neraka. Apaan sih ngomong kayak gitu cowok? Ajaib banget deh. Ajaib parodiin Wawa. Sumpah. Gue gedek Maya 90, gedek gue. Itu si Wawa juga gedek gue sama si Wawa itu. Sumpah deh. Parah banget. Coba kalian tuh santai-santai aja. Gue heran ya. Udah enak-enak loh, ngapain sih? Udah enak, udah bener tuh kemarin langkahnya. Uang di yayasan. Nanti sama-sama ada mutasi rekening. Terus kebutuhannya apa nanti itu yang dikeluarkan. Dengan sesuai prosedur. Jadwalnya mengunjungi dokter, ke rumah sakit. Kan enak tuh. Terus bisa kasih laporan juga ke pemirsa ya, ke para donatur. Udah lanjut nih pengobatannya Agus, udah jalan ke rumah sakit, matanya udah begini-begini. Kan enak, maksudnya kan begitu tuh si Teh Novi. Nggak ada maksud-maksud yang lainnya. Iya, ya ampun. Parah banget deh. Kok jadi panjang lebar? Pakai pergi kantor polisi segala. Belum ada mediasi udah ke kantor polisi. Gimana sih? Emang sengaja mau bikin ribut besar kayak jadi perang atau emang pengennya tuh baik-baik sebenarnya? Kok tiba-tiba bikin LP gitu loh? Gue juga heran tuh. Ih, kenapa sih nih? Tiba-tiba begitu. Vanesia, Meli, thank you Meli. Trara, thank you. Ya itulah guys, gue udah capek deh ngomongin itu. Capek gue. Cancer. Terus ini kabarnya Teh Novi udah sampai mana ya dia ya? Coba ya gue pengen cek deh. Kayaknya gue kudu cek deh. Tadi tuh waktu gue scrolling TikTok yang keluar itu siapa? Acara di pengadilan agama Jakselnya Bapau. Aduh itu juga kasihan ya. Gue cukup sedih sih kalau mikirin kasusnya Bapau sih, udah deh. Cuma doa yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan ada ribut-ribut. Orang tua dua-duanya ngalah demi anak. Udah gitu aja sih kalau gue untuk Bapau. Gitu. Aduh. Enggak, bukannya ditinggal, mana? Bukan kayaknya pengacaranya nggak ninggalin si Agus deh. Enggak tuh buktinya. Dia masih nulis-nulis di story tuh, kenceng banget storynya. Gue udah lihat nih storynya nih. Apa ini gue bilang story kayak begini? Ngapain tuh story-story begitu? Tulis-tulis yayasan. Gedek gua. Gue bilang ngapain sih nulis-nulis kayak begitu? Aneh deh. Nih.
Mana sih? Yuek, makasih Yuek. Gimana orang? Ya orang kenapa ya nambah umur? Terakhir di podcast Densu udah damai. Iya makanya, gue juga heran. Terus yang disebut-sebut dia di IG story itu Umama tuh siapa nih ada nih? Nih storynya. Ini kalian hanya nyerang-nyerang. Ini siapa? Hei Nyonya Yayasan Bodong, kamu itu siapa? Siapa keluarga kamu? Di mana rumah kamu? Saya sudah dapat rekam jejak. Ya Allah. Mana bukti operasi? Ya Allah. Nyonya Yayasan wajah baru, hasil oplas. Wajahnya 2017 berbeda. Ya Allah ya Rob. Hatinya buruk, nada tinggi jutek, netizen bermuka dua, hati buruk, ya Allah. Ih parah banget ya. Malas kalau kayak gini, malas say. Parah. Nggak respect. Gua nggak respect. Sangat tidak respect. Nggak respect. Sangat tidak respect, sama sekali tidak respect orang kayak begini. Asli. Semakin dia berkoar begitu, semakin netizen akan sangat tidak respect. Bener deh. Kembali lagi ya, mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu banget. Ngomongin fisik, ngomongin segala macem. Gila, sumpah, ajaib banget. Bahasanya juga gak pantes. Bahasanya gak pantes. Ngomong kayak gitu. Nyumpain orang masuk neraka lah. Ada sih orang begitu sih. Ih, aneh banget. Nanti kalau aib lo yang dibongkar orang, ya, lo sendiri bakalan kena batunya. Asli. Jangan sampai lo salah lo menghujat orang yang sebenarnya banyak disayang sama orang-orang kecil. Banyak dapat doa dan selalu dipanjatkan doa sama orang-orang kecil. Mei, thank you Mei. Thank you sayang. Iya main sumpah-sumpahin aja. Gue juga disumpahin, mama disumpahin. Ya udah, gue bilang, oke, gue serahin sama Allah. Dia nyumpahin gue. Sok, silakan. Ya kan? Biarin aja, mau apa? Gue nggak takut lu mau nyumpahin gue. Kita lihat nanti ke depannya. Kita lihat ke depannya gimana. Gitu aja. Ya masa gue bela Tenovi, gue disumpahin masuk neraka, yang bener aja. Emang lu siapa? Pemegang kunci neraka lu. Bisa-bisanya mau ngejeburin, nyumpain orang masuk neraka. Ngawur. Heran gue sama tuh cowok. Udah lebih Putra Tidore, thank you Putra Tidore. Udah lebih, udah 150.000 orang lebih. Dia kocar kacir tuh, dia kaget petisi begitu banyak banget orang yang emang pengen uangnya dibalikin, makin runyam kan. Orang malah menuntut buat uangnya dibalikin untuk ditaruhnya di yayasan aja uangnya, dimasukkan ke yayasan buat dikasih ke orang yang lebih membutuhkan, yang lebih bisa menghargai uangnya para donatur. Tuh. Kaget kan? Nantangin bilang 6.000 orang tanda tangan. Sekarang udah 100 berapa ribu tuh. Nih, petisi. Ya. Makanya jangan banyak ngomong yang aneh-aneh deh. Pengacara tuh. Nih. Petisi
Petisi donasi Agus di change.org sudah mencapai 119.297 orang. Hah, tuh. Mau apa, Bang Farhad Abbas? Lu mau nantangin, Bang? 119.297 orang. Terus gue yang punya hak buat gue membela siapa? Ya gue bela lah yayasan Tenovi. Ya gue bela lah yayasannya Tenovi. Kenapa enggak? Dan lu sumpah-sumpahin gue gitu. Itu si Emama tuh siapa? Siapa itu, Bang? Coba kalau abang emang bener gak suka sama statementnya aku, Emma Waroka, tulis aja nama lengkap aku, Bang, di story-nya. Tulis aja. Kenapa mesti pakai nama diplesetin jadi Emama? Udah gak apa-apa, tulis aja. Petisi ini dibuat bentuk kekecewaan donatur kepada korban penyiraman air keras yaitu Saudara Agus Salim. Dimulai oleh Rizky Pras yang membuatnya. Ya, donatur merasa uang donasi yang sudah diberikan kepada Agus tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal dulu pas awal podcast di Novi dan Densu, Saudara Agus memohon dan meminta kepada netizen untuk bantu donasi demi kesembuhan mata Agus. Dan kita masih ingat sekali permintaan Agus pada waktu itu hanya satu, matanya kembali seperti dulu. Ya, alias bisa melihat kembali. Sekarang giliran donasi sudah terkumpul banyak, Agus lupa akan tujuan awalnya dia meminta donasi. Bahkan uang donasi malah untuk membayar utang wawanya. Nih, tuh. Ini loh 119.000 orang, say. 119.000 orang 297. 119.297 orang. Udah menuju nih mau ke 150.000. Farhad Abbas pindah ke Icang. Ngapain? Bang Farhad Abbas kok pindah ke Icang? Icang itu mah udah urusannya yayasannya Tenovi. Urusin Agus dong dari awal sampai akhir. Katanya udah komit sama Agus, udah urusin Agus aja atuh. Lianatan, makasih Lianatan. Orang kemarin Bang udah pengen nangis-nangis Bang Farhadnya. Ngapain Bang Farhad udah nangis-nangis? Terus sekarang malah mana Farhad Abbas ngurusin Icang gak sih? Farhad Abbas ngurus Icang. Kok jadi ke Icang ah? Gak mungkin ah. Masa? Enggak ada ngurus Icang. Gak ada, say. Ampun deh. Ada Mam, ada di TikTok. Enggak deh kayaknya. Jangan dulu percaya langsung sayang. Itu bisa aja berita hoax. Itu bisa aja orang-orang yang iseng. Jangan langsung dipercaya. Ini nggak ada kok di sini. Coba lihat di TikTok. Mana? Farhad Abbas mengurus Icang. Farhad Abbas urus Icang. Hah? Mana nggak ada ini ya? Hari ini saya bersama Icang, korban penusukan pintu pilar mata. Masih ada perbuatan biadab yang dilakukan oleh orang. Hari ini saya bersama Icang, korban penusukan pintu pilar mata. Masih ada perbuatan biadab yang dilakukan oleh orang. Hari ini saya bersama Icang, korban penusukan pintu pilar mata. Masih ada perbuatan biadab yang dilakukan oleh orang. Hari ini saya bersama Icang, korban penusukan pintu pilar mata. Ini beneran. Masih ada perbuatan biadab yang dilakukan oleh orang. Kalau no
Novi bisa menunjukkan 8.000 orang surat kuasa 8.000. dari Agus. Bang, Bukan akan kami kembalikan uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Mana jiwa sosial dan kemanusiaan yang dimiliki oleh Novi? Kan Farhad Abbas tadi bilang apa? Kalau ada 8.000 orang tanda tangan surat kuasa, uang itu bisa dikembalikan. Bang. Jadi please siapapun. Udah berapa tadi petisi berapa? 119.000. Udah tambah lagi 400, tadi 200, udah 400. Udah 400 guys. Tadi 200, udah 200 orang lagi tanda tangan. Wow. Ya Allah, itu kenapa jadi ke Icang? Kok tadinya ngurusin Agus sekarang ngurusin Icang sih? Ih Bang Farhad mah ayah wae. Icang kan urusannya Tenovi. Urusan Tenovi yayasan. Kenapa lu jadi ikut-ikutan ngurusin Icang, Bang? Lu mah urusin aja itu si Wawa, Agus, Femi, 3 orang urusin. Ajaib deh. Ih, gimana sih? Gue nggak paham nih Farhad Abbas nih maunya apa sih, Say? Hah? Gue nggak ngerti deh dia deh. Kok ngurus Icang ya? Hari atas rilis beritanya. Kalau Novi bisa Netizen. Hari ini. bersama Icang korban penusukan pintu pilar Natal masih ada perbuatan biadab yang dilakukan oleh orang. Hari ini saya bersama Yeay. korban penusukan pintu pilar Natal masih Gue udah nggak ngerti lagi deh ah. Capek ya. Pegel cuy. Jadi ini sekarang beralih ke Icang nih, Bang Icang nih. Itu kan udah dipegang yayasannya Tenovi, udah nggak apa-apa lah. Kalau buat nolong orang mah rame-rame udah nggak apa-apa, biarin. Thank you yang udah ngasih mawar, thank you so much. Nona Nisa, makasih ya mawarnya ya, thank you. Gue capek beneran sumpah. Indi, Lisnawati, makasih. Oh sebelum ke Agus ke Icang, April, Nona Nisa, Siti Handasari ya. Thank you Siti. My breath. Onantik, Cikrex Berta, thank you sayang. Tepian Senja, thank you. Emang ada yang udah buron itu kan. Jadi tuh kalau dengerin dari podcastnya Kodensu, si pengakuannya si Bang Icang ya. Jadi katanya Suci Amel, Rahayu, makasih ya. Dia ada di acara Vespa. Gitu loh. Terus lagi ngobrol sama seseorang di situ. Lawan jenis ya. Nah, padahal belum pernah ketemu setelah berapa lama gitu ya, sekian tahun gitu ya sama si cewek ini. Terus ngobrol biasa, ngobrolnya kurang lebih sejam gitu. Tiba-tiba gerombolan cowok-cowok dari belakang udah mukul pakai tangan. Nyungsruk jatuh, terus dikeroyok, yang salah satunya ketangkep CCTV itu begitu ke mata. Gitu guys. Ya katanya sih di dalam acara itu memang pada udah setengah sadar begitu. Mereka entah minum apa sih yang ngeroyok ini. Nah satu orang nih kabur, tapi yang ngambil mata udah ngelapor karena udah nyerahin diri karena kan masuk ke CCTV tuh. Halo Okins Jeruk Peras, Davins Mom, welcome semuanya say. Kayak gitu. Davins Mom, thank you ya. Yang gue heran, ini nanti bener nggak sih proses si Tenovi untuk memberikan penjelasan nanti ke kantor polisi ya, bukti-buktinya, bukti chat, bukti mutasi rekening, terus aliran dananya kemana aja, itu yang mesti kita pantau ya.
Aku pengen tahu banget tuh. Dan apa tanggapan dari para polisi ya yang ada menerima laporan ini? Di mana sih Polres, mana sih Polres Jakarta Jaksel ya? Polres Jaksel laporannya. Enggak, di Polda. Ya kan, itu aja sih ya. Dan emang gue tadi kaget ngelihat story-nya, kan dikasih tau sama anak-anak di sini. Mam, lihat tuh story-nya tuh ada Mama disebut-sebut Mama. Gue bilang Mama siapa ya? Gue nggak ngerasa nama gue Mama, ya kan? Tapi emang gue ngebela Tenovi dan gue emang setuju kalau uang itu dikelola oleh yayasan untuk keperluannya sesuai dengan pengobatan. Cukup untuk pengobatan sampai tuntas. Tidak untuk yang lainnya. Itu gue setuju di situ. Salahnya gue di mana? Kalau gue setuju dengan hal itu, kok belum udah kayak memvonis yayasannya itu yayasan yang jahat ya, yang nggak bener ya? Boleh nggak sih ngomong kayak gitu? Memvonis yayasan orang? Nggak boleh loh sebenarnya. Buktinya apa? Buktikan dong. Harus ada pembuktian, jangan cuma omon-omon. Iya kan? Omon-omon ngomong nulis-nulis di story. Awas aja kalau sampai ngejelek-jelekin gue. Ya, gue udah santuy, diam-diam aja. Gue gak pernah nyenggol-nyenggol pengacara sama sekali. Awas aja kalau sampai body shamingin gue atau sampai ngomongin yang aneh-aneh tentang gue. Ayo. Lu jual, gue beli. Ya kan? Ya padahal gue gak ada urusan, kenal juga kagak. Ajaib banget. Kenal aja enggak gue sama dia. Kenapa jadi begitu? Ini nih. Nggak demen deh kalau kayak gitu deh. Mana tuh? Mana sih tadi gue simpen kok. Gue udah screenshot, gue udah simpen. Mana sih? Oh, di sini. Apa, Say? Apa tuh komen yang nggak baik? Bundalin, thank you Bundalin. Aku bukan penyanyi dangdut, pemain sinetron. Gianisa, Enda, thank you. Nini, makasih sayang. Ini loh guys, bentar ya. Bentar dulu. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Dayang, thank you Dayang. Ini loh, yang ini kan. Segera menyusul si Mama masuk neraka. Pembela nyonya yayasan dilaporkan pidana biar sama-sama masuk neraka karena menghujat orang buta. Yang menghujat orang buta tuh sapose. Yang menghujat orang buta tuh loh siapa? Kita tuh lagi membicarakan uang donatur. Ini gue liat di story-nya nih, makanya gue screenshot nih. Segera menyusul si Mama masuk neraka, pembela nyonya yayasan dilaporkan pidana biar sama-sama masuk neraka karena menghujat orang buta. Heh. Kok aneh sih, lawak banget sih. Mama. Ini sih kayak nama gue ya, Mama ini kayak nama gue nggak sih? Emma, Ma ini
Ini mama nih, Mamski. Emma, ini Emma. Pembela nyonya yayasan. Segera menyusul si Emama masuk neraka. Pembela nyonya yayasan dilaporkan pidana biar sama-sama masuk neraka karena menghujat orang buta. Ya Allah, tolong. Ih ribet ya. Situ ribet ya. Mau gue pinjemin bando nggak? Mau gue pinjemin bando. Mau gue cukur tuh rambut biar agak-agak model cepak-cepak biar rapih. Nggak usah pakai bando, jadi rambutnya biar rapih. Gedek gua. Iya makanya gue bilang kok bikin story begitu sih. Tahu tuh nyerang personal tuh nggak bagus loh. Nggak bagus loh nyerang personal. Nggak ada urusannya. Coba fokus atas kasusnya klien. Kasusnya klien apa? Fokus di situ bang. Ya udah abang kalau misalnya sama Emma ngerasa nggak suka karena nggak bela abang, ya wajar dong orang bisa punya beda pendapat. Tapi jangan nyerang personal, apalagi nyampe nyumpain tuh Emama siapa? Emama masuk neraka. Siapa tuh Emama? Segera menyusul si Emama masuk neraka. Pembela nyonya yayasan bukan pidana biar sama-sama masuk neraka menghujat orang buta. Apa sih? Ih. Hormonnya lagi nggak stabil, woi. Hormon lu lagi nggak stabil ya. Nggak tahu, penasaran Emama siapa? Coba tanya Emama tuh siapa? Emma Waroka. Tulis aja namanya Emma Waroka. Emama siapa? Emama. Si terkodel-kodel lagi di Polres, guys. Terkodel-kodel lagi di Polres, serius. Hah? Beneran nih? Lagi ada di Polres nih? Apa, Ceng? Hantu lu bisa ntar di sini bisa zoom kan? Iya. Udah datang bang, si Fadel udah datang. Wah, ini baru seru. Mukanya perkedel. Perkedel. Kamu ada mereka habis. Ini baru seru, guys. Apinya habis. Cuma kita sih ditahan nggak tahu. Kagak kayak cuma penambahan informasi. Kalian telat sih kebiasaan mama bilang. Bukan, dia udah tahu gua. Ini gue baru seru nih. Lagi nunggu Fadel ada di Polres. Biasalah, thank you biasalah. Kita tunggu aja ya, masih di depan kantor Polres, belum ketemu orangnya. Thank you Ti, thank you biasalah, thank you sayang. Jadi hari ini tuh Fadel tuh dipanggil ya, Tie, Gianisa, thank you sayang, Ucicai, thank you. Farhat suruh gabung sama Rasman. Kenapa kok suruh gabung sama Rasman? Farhat cocok ya? Jadi kakak adik gitu ya? Terus ini kita Mirzani sama Teh Novi. Keren tuh. Serbu dia. Serbu. Yeay. Gue jadi cheerleadersnya aja. Iya udah masuk ke Polres. Iya tapi belum keluar lagi. Kan baru dari KPPA kan, benar. Baru dari KPPA, gue pengen tahu nih ada perkembangan apa nih. Udah kangen juga gue sama terkodel-kodel itu. Sama itu keluarga juga. Sangat keluarga perkedel ya. Aduh, 3 minggu akhirnya tergeserkan juga oleh uang donasinya si Agus. Ampun. Uang donasi Agus sampai bikin geger. Sampai kalah loh itu pengumuman presiden sama wapres kita. Terus penunjukan menteri-menteri dan wamen semua kalah sama beritanya Agus sedih.
Aku sedih. Aku sedih. Kok bisa ya menggeser berita yang lagi heboh, yaitu pemilihan presiden, pemilihan pelantikan presiden dan wapres bisa kalah loh guys. Dan untungnya gak barengan sama si terkodel-kodel ya kan. Jadi kayak ada ini loh, schedule-nya gitu, gilirannya tampil tuh nggak bertabrakan. Kalau bertabrakan kan bingung netizen, mau ke kiri apa ke kanan, si terkodel-kodel apa ke donasi, terkodel donasi. Untung ada jedanya, jadi kita selalu dihibur ya, terhibur oleh berita-berita yang beredar dan viral ini guys. Aduh, belajar dari masalah donasi kita jadinya tahu ya soal yayasan, soal bagaimana uang itu pada saat orang melihat ada uang banyak, perubahannya dari mentalitas seseorang ya kan, perubahan dari kata-kata seseorang, dari janji, apa yang sudah diucapkan dan yang dilakukan bisa beda. Dari terkodel-kodel kita belajar juga bagaimana kita tuh harus melindungi anak-anak remaja kita yang masih di bawah umur. Tuh, harus mendapatkan perlindungan maksimal, harus diperjuangkan. Nah, itu sayang. Jangan sampai anak-anak remaja di bawah umur itu salah pergaulan. Angen banget gue. Buset sama teripangnya, ogah banget sama teripang. Bo, teripang, Bo. Aduh. Buset, males banget. Iya. Iya kan? Nah, gue sendiri mau ada acara nih, Say. Abis maghrib, aku jalan. Mau ada urusin apartemen. Mamsi sendiri juga masih ada kasus yang kemungkinan bakalan juga sampai ke pengadilan juga. Apartemen aku. Ya guys, jadi aku ada apartemen yang aku beli di tahun 2012. Apartemen aku ini 1 kamar tidur, ya lumayan, ya nggak terlalu kecil banget, tapi nggak terlalu bukannya besar, tapi nggak terlalu kecil. 34 meter persegi, ya. Dan sekarang ini di tahun 2024, berarti 12 tahun tidak serah terima sampai sekarang. Nah ini yang diperjuangkan oleh hampir 400 orang. Karena unit yang sudah serah terima itu ada 129 unit kalau nggak salah, apa 139 unit apartemen, tetapi gedungnya PT-nya diputuskan pilot, makanya duit gue ada di situ ya kan. Nanti mau meeting bersama dengan teman-teman pemilik unit apartemen yang sekarang bermasalah ini. Ya semoga ada jalan keluar lah. Banyak banget ya kasusnya tahun ini ya. Sampai gue sendiri aja punya kasus juga gitu. Gue bingung deh. Tapi gak apa-apa, sabar aja. Sabar aja. Pokoknya kalau kita tetap positive thinking, yakin kalau rezeki gak kemana, pasti uang itu ada di kita. Pasti uang itu balik ke kita. Gitu aja. Kalau memang itu memang uang baik, bagus buat kita, pasti jadi milik kita. Dan kalaupun memang enggak, ya udah. Ya kan? Mau gimana coba? Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin. Gitu guys. Janisa makasih ya, rose-nya ya. Vina Herlina, thank you rose-nya Vina. Aku Islam. Tuh lihat nih. Ar-Rohim. Artinya sayang, kasih ya, sayang. Gitu. Ya kalau bukan rezeki insya Allah ada yang lebih baik lagi. Tapi kita berjuang, berusaha untuk bisa mengambil hak kita. Kalau ini benar-benar hak kita karena udah lunas Mamski. Ada tanda lunas pembayarannya. Sejumlah dulu tuh pelunasannya ya. Udah lama banget ya guys. Ini kan apartemen udah 12 tahun yang lalu. Dulu itu harganya 400 sekian juta. Sekarang itu harganya udah hampir 800 juta. Harganya. Tuh uangnya segitu. Gak apa-apa, insya Allah balik ya ke aku ya. Amin. Syarafa. Syarafa makasih banyak ya. Titik makasih banyak hak untuk kasih hak ke Mamski. Thank you sayang ya. Kenapa Agus drop? Karena ulah mulut dia sendiri yang tajam, mulutnya lebih-lebih dari netizen. Ember bocor. Kamu tuh ya bisa jadi si ember bocor ini.
Ampun deh gue. Veto, Syarafa, thank you. Orang mana? Aku orang Manado, Manado Jawa. Mamaku Jawa Timur, Malang, papaku Manado. Veto, makasih Veto. Ya pelajaran lah sebenarnya untuk Agus itu, daripada ribut-ribut itu. Makanya kalau kita bertemu orang yang sukanya huru-hara, akhirnya ikutan huru-hara juga. Ya kan, coba ketemunya sama orang yang cinta damai. Udah Gus, kamu kan memang betul diurusin oleh yayasan, dan kamu ini harus diutamakan kesehatan kamu, mata kamu ini Gus. Kan enak ya, adem ya. Nanti kan Kodensu ngomongin juga gitu. Ya kalau soal mau pulang ke Aceh, nanti kan tinggal dibicarakan sama Mbak Novi. Kan gitu Kodensu kemarin ngomongnya. Atas permintaan Agus. Ya Agus maunya pulang ke Aceh aja. Agus mau hidup di sana. Terus gimana? Nah bapaknya Agus juga kan kemarin tuh bilang. Bapaknya Agus, ini gimana masa depannya? Untuk kerja gimana? Pak, jangan semerta-merta kita menjadi orang yang tidak fight. Anak bapak Agus mendapat kemalangan, tapi kan ada istrinya juga yang masih bisa kerja. Keluarga yang lain juga masih bisa bantu toh. Iya kan? Jangan terus kita menjadi kayak hopeless, useless. Sementara ada juga yang korban seperti Agus bener-bener sama Bang Faisal. Coba lihat, beda banget. Dari keluarga aja tegar, adiknya tegar, mau menolong tanpa pamrih, gak nyentuh uang donasi, masih usaha pakai uang tabungan sendiri. Ditanya kok Bang Icang kok sepertinya tegar sekali. Iya, saya gak mau lihat orang lain sedih. Kok kebalik ini sama keluarganya bapak ini? Malah si bapak mau menyerahkan masa seperti seolah-olah kehidupan Agus ke depan tuh di tangan netizen gitu, di tangan donatur. Nggak gitu Pak, banyak orang yang lahir udah nggak ada mata. Seperti yang penyanyi menang masuk ke finalisnya American Idol, America's Got Talent. Itu kan nggak bisa lihat juga. Emang ada minta-minta ke netizen? Nggak ada. Jadi gak usah dibiasain seperti itu mentalnya. Ya, bangkit dong. Kasih semangat anaknya. Bilang sama anaknya, kamu laki-laki, bangkit. Kamu bisa kerjanya apa? Bantu orang tua. Jangan terus jadi tiba-tiba jadi mental begini. Terus kayak nanti masa depannya gimana ya? Kok gimana? Ya kerja, ya usahakan yang terbaik. Ada istrinya, suruh istrinya kerja. Suruh istrinya jualan di TikTok. Baik-baik sama yayasan. Duitnya itu bisa buat buka warung. Atau mungkin mulai jualan dari live TikTok. Kan sekarang udah terkenal. Udah masuk nih kemana-mana viral. Karena Teh Novi udah memviralkan. Berarti kan udah mendapatkan atensi masyarakat. Ya udah, pergunakan itu buat nge-live gitu kan. Ambil hati lagi masyarakat. Maafin ya suami aku juga, kita lagi bingung memang saat itu, kita kilaf. Maafin juga saudara aku si Wawa. Bisa ngomong begitu kalau emang tulus mah. Nanti juga kalau kamu nge-live begitu, orang terus kamu misalnya jualan, iya ini bantu aku ya. Aku sebagai istri yang suaminya nggak bisa ngeliat, aku mau membantu suami aku. Tolong ya bantu aku. Kan enak tuh. Kayak begitu juga mungkin Mamski akan terenyuh juga loh. Iya, maksudnya udah terlanjur viral, dimanfaatkan, ambil hati netizen, ambil hati masyarakat gitu loh. Jangan terus malah huru-hara, nggak dapat untung say, nggak bakal dapat untung, malah buntung. Percaya sama Mamski. Manfaatin buat jualan ya Mi, iya gitu. Masuklah ke TikTok ini, nge-live gitu loh. Iya mohon maaf ya, Agus sama istri gini. Pasti naik kok. Kalau emang bener baik.
Itu kalau pengacara-pengacara juga pada ngebela-bela, gue nggak ngerti lagi deh. Beneran, tapi gue yakin banget. Hati-hati ya, kalau ngehujat orang yang udah baik, hatinya udah baik, udah bener, hati-hati. Dah gitu aja kalau gue mah. Gue umurnya 50 tahun, say. Kayaknya gue sama Farhad Abbas tuan gue deh. Farhad Abbas kayaknya nggak nyampe 50 umurnya ya, belum ya. Dia berapa sih? Dia kelahiran tahun 76. 22 Juni tahun... bintangnya Cancer. 22 Juni tahun 76. Cancer atau Gemini ya masih ya? Cancer kayaknya udah. Sionya naga. Gila, sionya naga cuy. Dia adik gue nih si Farhad Abbas. Beda 2 tahun lebih tua gue. Iya, gue 50, dia 48. Cancer naga. Sensi banget orangnya ya. Bang Farhad Abbas 22 Juni. Beda ulang tahunnya sama gue sebulan nih. Gue tanggal 30 Juli. Gue Leo. Bintang gue Leo, sio gue macan. Dasar. Terkenal jalur. Oh 20 Juli berarti masih masuk ini Cancer. Cancer say. Aku 30 udah masuk Leo. Iya, di status aku di status igonya dia dibilang emama kan. Biarin aja lah, suka-suka dia. Mau bilang gue emama, apalah. Februari kan bintangnya Aquarius, tergantung tanggal berapa Februarinya. Twins, makasih blokisnya ya Twins. Thank you Twins. Tanggal 24 Februari, oh itu mah udah masuk Pisces. Aquarius, Februari, Maret itu, kok Pisces? Tanggal 20, oh ya benar Pisces. Abis Pisces, April itu Taurus, Mei itu masuk Taurus ke Aries. Kok Mei ke Aries? Mei itu April, Maret itu Aries, ya. Februari, Maret itu Aries. Terus Maret ke April, April ke Mei, ya. Maret, April Aries, April ke Mei itu Taurus, gitu. Masa nggak tahu sih? Kamu tinggal typing aja tanggal lahir kamu, nanti kan kelihatan. Januari kan Capricorn, Februari Aquarius, terus Maret itu Pisces ya. Februari ke Maret, Februari 22 ke Maret 22 Pisces. Maret 22 kok gue kebalik sih. Dodol deh gue jadi pusing gue mikirin si Agus Dugus. Februari ke Maret itu Maret Pisces ya kan. Sampai tanggal 22 Maret itu Pisces, 23 Maret ke April itu Aries. April tanggal 22 ya ke bulan Mei tanggal 22 itu Taurus gitu. Kata-kata buat Agus. Sembuhin mata lu. Gus, sembuhin mata lu. Deh, kata-kata gue buat si Agus no. Sembuhin Gus, matamu dulu Gus. Sembuhin matanya Agus. Scorpio bulan November. Tapi lihat ada batas tanggalnya. Rasman membantu si Agus, biarin. Biarin aja, berkumpullah sono tuh, lawyer-lawyer.
Thank you Boe. Boe makasih Boe. Untuk Bang Farhat Abbas. Kalau Emama itu gue, ya Bang ya, tulis aja nama lengkapnya kalau berani Emma Waroka gitu. Dan elu nyumpahin gue masuk neraka, ya Bang. Gue tetap doain elu bisa masuk surga. Amin. Tuh, Bang. Gitu aja kalau dari gue mah. Iyalah. Semanggi, thank you Semanggi. Boe, aduh dikasih hak, makasih. Thank you Semanggi. Enggak lah, mana tega sih Tenovi ngemenjarain orang yang udah punya kemalangan. Ya gue juga kalau jadi Tenovi ya nggak mau lah menjarain orang yang udah buta, nggak mau lah gue. Bukan ke situ tujuannya. Bukan ke situ. Ngapain menjarain orang yang udah nggak punya mata? Tega banget. Iya, orang ngehujat aja kita nggak mau kok. Ngehujat si Agus, apalagi menjarain, enggak lah, nggak ke situ. Cuma pengen diluruskan supaya orang itu tahu diri. Uang donasi ini pada tempatnya. Itu loh, nggak merugikan kredibilitas dari nama baik yayasan. Itu doang yang concernnya ya, gitu. Kalau untuk menjarain apa, bikin apa, yang enggak lah, nggak ke situ guys, nggak ke situ, nggak ada tujuannya seperti itu. Punya pikiran gitu aja tuh nggak ada. Gua mah kasihan tahu. Nggak boleh kayak begitu. Jangan dibiasain kita tuh jadi orang pol-polan sadis gitu, nggak boleh. Kita fokusnya di pokok permasalahannya aja. Penggunaan uang donasinya itu mislek, yaitu yang dilurusin. Terus bukan jadi mencaci maki si Agus, mencela-cela tuh sampai pengen menjarain apa, itu mah nggak kayak gitulah. Nggak boleh juga. Berarti kita juga bukan orang yang baik kalau kayak begitu. Nggak boleh begitu. Jangan punya sifat seperti itu. Ya kan kita juga nggak mau digituin orang. Ingat loh, tetap ada hukum timbal balik loh di dunia. Hukum karma atau hukum tabur tua itu ada. Makanya Mamski tuh mau gimana-gimana orang tuh jangan dihujat, jangan sampai kita ikut-ikutan sadis. Kayak aku nggak membenarkan orang yang nyiram-nyiram itu tuh si Aji. Biarpun gua kesel dengan kejadiannya Agus, tapi gua nggak membenarkan penyiraman itu, nggak boleh. Itu kan kriminal. Iya, dosa dong itu mah. Petisinya udah 120.000. Nih, lihat nih. Tadi kan kita lihat 119.400 orang. Petisi, ya kan? 119.000. Nah, sekarang nih petisinya udah 120.000. 120.000. Dari tadi kita ngobrol, petisinya udah dari 119.000 jadi 120.115 orang. Berarti apa? Bye Bang Farhat Abbas, bye-bye. Berarti kemarin Bang Farhat bilang 8.000 orang tanda tangan. Nih gue puterin lagi. Ya kan? Iya kan? Kalau katanya, kalau ada tanda tangan, iya kan? Bilang gini kan? Mana tuh? Mana tuh tadi? Bisa menunjukkan 8.000 orang sudah puasa untuk menarik uang dari Agus. Uang bukan akan kami kembalikan, uang udah di Novi 1,3 miliar. Catat ya. Kalau Novi. Nah, minta 8.000. Ini tanda tangan petisi udah 120.000. Mau dibentuk apa? Mau di print out, mau di print. Tanda tangannya mau di print satu-satu. Ini udah 120.000, Bang. Gimana?
Iya kan? Nah itu gimana tuh? Kan bilangnya kan 8.000 kalau ada 8.000. Lah ini udah di 120.000 lebih loh. Sarah, thank you Sarah. Masih belain Agus, iyalah. Mamski juga kasihan lihat Agus. Loh, kalau kalian nanya ke Mamski, kasihan nggak? Kasihan. Kasihan beneran deh. Ini orang ya, Agus ini nggak bisa ngeliat kan. Jadi kan dia lebih apa ya, lebih bingung gitu loh dari kita yang bisa ngelihat begini. Dia paling dengerin aja, baca orang ngebacain atau kayak ngedengerin tadi nih, ngedengerin. Itu dengan keadaan juga lagi sakit. Mata ini ya guys, kalau sakit mata, cuma secuil aja sakit mata udah seluruh kepala udah nggak bisa fungsi. Bayangin nggak ini dua-dua mata lagi sakit parah banget, kulit-kulitnya sampai sebadannya. Jadi kalau untuk Agus tuh gue maklum. Nah yang sekelilingnya Agus ini gitu loh. Gue kesian justru kalau ngeliat Agus tuh. Ngeliat dia dengan keadaan dia loh ya, maksud aku. Nah cuma mulut Agus ini yang aku sesalkan banget. Udah ngomong enak-enak di podcastnya Kodensu, kok bisa begitu pulang ketemu orang lain video callan beda lagi bahasanya. Itu doang yang bikin gregetan. Udah gitu sama statementnya Wawa, itu ngegergetin banget. Itu yang paling bikin aku tuh jadi kayak kesel banget gitu. Ih apaan sih nih orang, ibu-ibu apaan sih, gue jadi gitu. Nggak tahu demi Allah demi Rasulullah, nangis-nangis habis itu ketawa. 2 juta siapa yang bayarin 2 juta. Aduh gue kesel banget. Iya itu yang bikin kesel. Sementara ini ada orang yang kudunya diurusin sampai bener-bener selesai gitu loh, pakai uang yang udah masuk. Udahlah diulang-ulang lagi, capek udah kayak radio rusak gue ngomong, capek ngomongin itu lagi, males Rindam Jaya makasih kopinya sayang. Gue udah kopi nih, gue ngopi dulu. Iya bikin kesel. Dipanah hatiku. Maci, udah panah hati Mamski. Enggak mengundurkan diri, malah bikin story. Bikin story tuh, storynya dia tuh ada di Igoy, masih baru storynya. Ada nyebut-nyebut mama. Iya. Kesel. Berarti mereka pulang dari tempatnya Densu kesel. Iya, ditambah udah mana ada berkobar-kobar api disiram bensin, ya udah jadi kayaknya nggak mengundurkan diri deh. Orang itu ada di story kok, malah nulis tentang yayasan lah, katanya ada Emama yang ngebela, giliran Emama nanti mau dilaporin biar masuk neraka katanya. Emama tuh siapa? Nggak tahu Fafa, nggak paham Mamski. Coba kalian tanya siapa itu Emama. Siapa itu Emama yang dia tulis-tulis itu? Aku, Emma Waroka. Iya tahu Hanibani. Ke Icang kan? Udah lihat videonya. Aisyah, thank you laporannya Aisyah. Iya aku udah lihat itu. Nggak ngerti apa maksudnya sih, nggak jelas. Nggak fokus deh. Nggak fokus banget, nggak fokus ya. Nggak tahu itu maksudnya Emama tuh siapa. Gianisa, betul. Di polisi itu lama banget prosesnya. Bener-bener lama. Apalagi ada BAP kan. Yang namanya BAP itu dicatat banget ya. Dipakai di typing gitu ya. Ditanya kayak interview. Ntar diulang-ulang lagi pertanyaannya. Thank you Aisyah, thank you Meti. Thank you Aisyah, thank you Melisa, thank you Melisa. Itu makanya gue, orang Sunda, kumaha damang. Bahas Baim Paula dong Mi. Nah kalau Baim Paula ini kan udah sampai ke persidangan nih sekarang, sedang ada mediasi kan. Tadi kan pengacaranya Baim, Bang Hamid ya. Bang Fahmi ya. Sama seperti pengacaranya Nikita Mirzani kan.
Aku seneng sih sama statementnya si pengacaranya ya, pengacara Baim Wong ya. Mereka nggak ada ribut-ribut, cuma membicarakan masalah anak, apa yang terbaik untuk anak. Dan nanti hari Senin itu secara tertulis akan diserahkan ke pihak ke hakimnya gitu ya, pengadilan itu apa aja permintaannya gitu. Dan spesial untuk Baim dan Paula, aku sih berharap tidak ada huru-hara saling membuka aib masing-masing, karena tetap aja harus ada rasa empati dan menjaga anak. Jangan sampai ada jejak digital ke belakang ya, yang membongkar aib-aib yang udah terjadi gitu ya, maksud aku, sehingga di depan masa depan anak-anak udah besar ngelihat jejak digital dan sakit hati. Ingat ya, kan jejak digital nggak bisa hilang. Dan anak-anak ini kan bakal masuk sekolah. Untuk Baim Paula nih ya, bakal masuk sekolah. Pasti ada teman-teman lingkungannya, tahu sendiri lingkungan sekolah. Kita nggak punya masalah aja bisa saling ejek-mengejek anak-anak di sekolah. Apalagi sampai ada berita-berita yang miring tentang orang tua, tentang ibu bapak kita. Itu apa nggak jadi bulan-bulanan? Coba ingat itu, oke? Ingat pada saat sedang bersama dulu, merajut cinta sampai nikah, sampai pengen punya anak, bisa dikasih anak sama Allah, ya kan? Nah, jaga itu perasaan anaknya. Salam sayang. Suamiku jalan dulu, dia ada meeting. Bentar sayang, aku nyalain lampu. Habis ini aku deh yang meeting. Jadi untuk Baim sama Paula sih begitu kalau aku ya, say. Tanggapan aku seperti itu. Maupun ada kasus apapun ya, jaga perasaan hati anak-anak. Toh apapun yang terjadi juga untuk dibuka aib juga nggak ada untungnya. Untungnya apa coba? Ya kan? Terus sekarang misalnya tentang hak asuh anak. Coba dimusyawarahkan sebaik-baiknya. Dimusyawarahkan sebaik-baiknya. Iya, sayang banget mereka pisah ya. Lina Linut, thank you Lina Linut. Hani Bani, makasih udah give Mamski ya sayang. Udah tahu soal mau dilaporkan, bodo amat, biarin aja. Yang dilaporkan kan Mama, bukan Emma Waroka. Coba kalau dia berani tulis nama lengkap gue. Coba tulis nama lengkap gue Emma Waroka, jangan Mama. Ah iya, sayang banget loh bapak pisah. Nah, soal anak juga ya. Ini harus dengan benar-benar musyawarah keluarga. Dengan kepala dingin. Anak itu ada di mana? Ya kan, say? Bener nggak? Jangan ribut-ribut lah sudah. Kalaupun ada masalah, aib-aib itu ditutup demi anak. Berasa lagi ngobrol di rumah Mbak Emma, nyalain lampu. Anak sih aku pengennya memang setuju banget ikut ibu ya. Kalau anaknya juga kan masih umur berapa anaknya tuh? Masih kecil kan? Kasian ya Allah, nggak ngebayang deh. Kak Emma, guru yang dilaporkan ke polisi itu juga seru, Bun. Guru yang mana, say? Nanti aku cek dulu ya. Aku belum main sinetron lagi, abis gimana? Nggak sesuai schedule-nya. Dapat tawaran sinetron kemarin waktu mau berangkat ke Manila, udah beli tiket ulang tahun aku 30 Juli. Tawaran syutingnya tanggal 27, coba. Memang belum jodoh ya untuk datang ke sinetron lagi, tapi aku masih kangen main sinetron, masih pengen. Semoga ada sinetron yang pas banget schedule-nya, ada di Jakarta juga syutingnya ya. Dapat tawarannya
Ada yang di luar negeri. Kemarin siapa yang mau berangkat syuting luar negeri udah umur segini? Kan Mamski punya suami, nggak ngeduluin karir lah sekarang. Lebih baik Mamski di rumah, suami kerja. Karena kan udah umur juga, udah 50 tahun loh umur Mamski. Kalaupun ada syuting sinetron yang di Jakarta, ayo gitu. Yang schedule-nya sesuai, hayu. Kenapa Mamski lebih banyak di TikTok? Ya karena di rumah. Nggak harus pergi ke sono kemari gitu loh. Ya tapi Mamski kangen sih main sinetron, jujur aja. Cuma mungkin zamannya udah berubah ya. Nggak kayak dulu kan masih muda banget ya kan, belum nikah juga dulu. Jadi misal Mamski mau di luar kota, di Malaysia setahun 2 tahun, syuting ke sono kemari, nggak ada masalah, nggak ada tanggung jawab sama yang lain. Sekarang ada suami, nggak bisa say. Bun, banyak artis yang udah ogah main sinetron itu kenapa? Nggak tahu. Kalau Mamski mah masih suka main sinetron, masih pengen. Cuma bentrok aja waktunya ini yang nggak sesuai terus dari kemarin-kemarin. Tapi film sih masih syuting film tahun ini, ada 1 film. Cuma kayaknya nggak tayang ya guys. Judulnya Senyum Manis. Filmnya Pak Anies Baswedan sama Bu Ferry Farhati. Udahlah, dari kapan tahu itu film, harusnya Februari udah tayang tapi belum tayang sampai sekarang, nggak tahu lah. Aduh, Mbak Humaira, itu kan Agus kan udah diomongin dari tadi atuh. Ngapain main sinetron, Mam? Segalanya udah tercukupi. Iya, kalau soal main sinetron itu panggilan ini, hati. Karena aku tuh bener-bener suka banget acting. Suka banget. Menikmati banget proses syuting, di lokasi syuting, kerja, acting. Itu ada kepuasan tersendiri. Kalau dibilang udah nggak pengen, bohong. Pengen banget. Kerinduan itu untuk syuting tuh sangat besar. Ada, tahu nggak kamu kalau kamu lagi suka sama sesuatu, di perut rasanya ada kayak kupu-kupu. Kayak begitulah kalau aku lagi mikirin memori syuting itu, memori syuting yang seru yang zaman waktu Mamski masih sering syuting tuh, ada rasa di situ. Jadi, aduh aku pengen banget syuting lagi. Sinetron seperti yang dulu gitu ya, pengen. Jadi bukannya Mamski nggak mau lagi, enggak. Cuma memang waktunya yang nggak sesuai. Nah itu, kenapa mungkin banyak yang sama kayak aku ya, jadi nggak terima syuting karena ya itu tadi waktunya udah nggak bisa kayak dulu lagi. Gimana sih? Sementara mungkin dituntut untuk nih kayak contoh ya, pernah Mamsi dapat tawaran. Karena sekarang pengiritan gitu kan, budgetnya diirit gitu ya. Jadi pemain itu nggak boleh pulang. Syutingnya jauh banget deh. Ada tuh di dekatnya Mekarta. Dikasih kayak tempat tinggal gitu di situ. Tempat tinggalnya juga ya, tahu sendiri lah ya ala kadarnya. Siapa yang mau? Udah umuran kayak Mamski dikasih tempat tinggal ala kadarnya, nggak boleh pulang. Pulangnya giliran doang, jadi bergilir gitu. Minggu ini pulang, minggu depan enggak. Ya nggak mungkin lah bisa begitu. Iya. Nah sementara yang masih baru-baru mulai mungkin ngejar apa karir mungkin ya, mau ngambil gitu kan. Honor juga say, honornya nggak kayak dulu, jauh banget. Tapi kalau aku nggak mikirin honor, kan aku udah bilang tadi kepuasan aku syuting itu seneng banget. Sekarang keadaannya TV sedang ngedrop, nggak kayak dulu. TV itu adalah raja di dunia hiburan. Semua orang nonton TV kan. Sekarang beralih ke handphone, ya kan? Nonton Netflix, nonton web series gitu ya. Jadi otomatis mengurangi juga budget untuk syuting kan gitu. Tapi kalau aku masih nggak masalah. Pengurangannya luar biasa loh, gede banget. Pengurangannya gitu gede banget. Agus ajak syuting, lu gilingan padi. Kenapa jadi Agus diajak syuting? Iya, nah kalau pemain sinetron ya memang udah banyak tabungan dari zaman dulu. Gitu loh, say. Gimana tanggapan kakak tentang cewek sahabatnya? Nah itu aku udah komen ya kemarin kan. Nggak setuju.
Dia bikin statement untuk menjatuhkan Paula, menurut aku tidak bijaksana. Ya seharusnya dalam prahara rumah tangga orang kita tuh nggak usah menambah-nambahi lagi, seperti kayak nambahin minyak ke dalam api. Untuk apa? Coba ada nggak kebaikannya di situ? Nggak ada. Nah itu kan aku utarakan kan. Juga itu agak riskan ya menurut aku. Sampai menyebut masa lalu yang udah terjadi 20 tahun yang lalu. Atas dasar kejadian 20 tahun yang lalu terus marah. Udah gitu baru sekarang menceritakan buktinya apa? Apalagi zaman sekarang itu semuanya harus pembuktian. Adakah video, ada foto, ada saksi nggak? Kan kayak gitu. Jadi nggak ada gunanya deh kalau untuk bikin statement, ngundang wartawan terus ngomongin aib orang tuh menurut aku sangat tidak pantas. Jadi nggak etis. Gitu say. Iya harusnya diem aja. Gunanya untuk apa? Ya kan? Nabila, Mamski syutingnya dari umur berapa? Dari umur 19. Tahun 94. 94, 95 deh mulai itu 19 tahun, 20 tahun. Sinetron pertamanya Deru-Debu. Willy Dozan, Ari Wibowo, itu sinetron pertama aku. Iya betul, aku juga masih nggak yakin ya ada yang aibnya begitu ya. Kayaknya biarlah itu jadi ini aja nanti di persidangan seperti apa. Tapi ya guys, apapun yang terjadi dalam rumah tangga orang itu udah takdirnya seperti itu. Ya sudahlah ya, kalau memang harus pisah baik-baik demi anak. Gitu say, oke? Ini bentar lagi maghrib, aku juga harus siap-siap. Aku tuh ada meeting jam 7, gila gue males banget pergi ya. Aduh, gue males banget pergi say. Bisa gak sih diwakilin aja? Tapi harus kesana, aduh cuma malas banget. Iya, kalau bercerai itu kalau aku sih contoh ya aku bercerai kan. Ya udah, ditanya wartawan kenapa? Ya beda prinsip. Udah gitu aja. Gak perlu, oh ya dia selingkuh sama ini apalah. Emang ada orang ketiga, tapi bukan itu yang kita bisa udal-udal atau kita omong-omongin gitu loh. Ngapain panjang lebar? Udah beda prinsip titik, kan selesai. Nggak panjang-panjang ya kan? Meeting di mana Mamski? Ada di suatu tempat, tapi gue nggak tahu deh nih. Kayak berasa capek ya udah malam begini meeting. Aduh capek bener deh. Macet juga pasti. Kakak jangan udahan dong. Kenapa? Nggak boleh udahan.